Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1. Saya yang bernama Amir Mukminin dan di sebelah kiri saya bernama Saya Dewan. Kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul tentang sistem operasional bank syariah guna memenuhi tugas membuat video dari dosen pengampu kami Ibu Nafilatul Nikmah SPD MPD. Terima kasih kepada beliau yang telah mensupport dan membimbing kami. Baik, langsung saja kami masuk ke slide pertama. Di belakang kami sudah kami siapkan beberapa slide. Silakan disimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, baik, slide yang paling awal yaitu tentang definisi fundamental bank syariah, di mana akan dipaparkan oleh saudara Akif Islamuddin. Pada beliau, kami silakan. Jadi, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang seluruh aspek operasionalnya mulai dari pengumpulan dana hingga penyaluran pembiayaan wajib berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Dasar hukum tertingginya adalah harta dan habis. Poin penting berbeda dengan bank konvensional yang berorientasi murni pada profit maksimasi. Bank syariah mendapatkan tujuan komersial dengan kepatuhan syariah sehingga setiap produk yang lain dapat dipastikan kehalauannya secara sistematis. Oke, baik. Next, slide ketiga diterangkan oleh Mas Firdawan. Pada beliau, silakan. Oke, slide yang ketiga dasar operasional filosofi bebas maghrib. Operasional bank syariah wajib berdiri di atas 9 keadilan. Untuk mencapainya, bank syariah harus bersih dari unsur maghrib. Masih kemudian melarang adanya unsur spekulasi tinggi di mana satu pihak untung di atas kerugian pihak lain tanpa adanya transaksi real, boror atau ketidakpastian, menghindari transaksi yang objeknya tidak jelas baik di kualitas, kuantitas maupun penyerahannya. Bagian riba atau bunga mengharapkan tambahan yang muncul dari utang-piutang tanpa adanya imbalan kerja atau resiko usaha. Tujuannya mewujudkan kemaslahatan umat dan memastikan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Baik, next slide keempat yaitu perbedaan paradigma antara syariah dan konvensional. Nah, pada slide ini membedakan mekanisme inti kedua sistem tersebut, yaitu ketika bank konvensional menggunakan bunga atau fixed rate yang bersifat pasti sejak awal. Nah, bank ini mengambil keuntungan dari selisih bunga simpanan dan pinjaman, tetapi risiko sepenuhnya ada di tangan peminjam uang tersebut dari bank tersebut. Sedangkan prinsip dari bank syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing, profit and loss sharing. Keuntungan yang dibagikan kepada nasabah bersifat fluktuatif, jadi tergantung pada kinerja usaha bank atau proyek yang dibiayai. Ini mencerminkan keadilan karena untung dan rugi bisa ditanggung secara bersama-sama. Oke, next slide. Slide 5. Dan juga Quran surah An-Nisa ayat 29 yang mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yang mana artinya akan disampaikan oleh Mas Akif. Silakan Mas. Ayo langsung. Artinya menegaskan kalau Allah menghalalkan jual beli dan melarangkan riba. Kemudian KS Al-Nisa 29 yang artinya larangan memakan data sesama bina di dalam yang batil, yakni salah atau curang. Baik, next. Kali ini kita dalil hadisnya, yaitu
Dari hadisnya yaitu salatun fihinnal barakah al-bai'u ilal ajali wal qadha. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi menjelaskan adil amanata ila manit tamanaka. Yang artinya Mas Firly silakan. Yang artinya tentang keberkahan dalam 3 hal: jual beli secara tangguh, kododo, hasil, dan mencampur gantung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali dengan ibu. Berikutnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi yang artinya pemerintah untuk menunaikan amanah kepada orang yang mempercayai. Oke, baik. Nah, next slide ketujuh yaitu dalil dari qaul ulama atau kaidah fikih, yaitu al-aslu fil muamalati al-ibaha illa ma dalla ad-dalilu ala tahrimiha. Yang artinya hukum asal dalam urusan muamalah seperti bisnis atau sosial adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian next slide 8 akan dibacakan oleh Mas Akib. Silakan Mas, Komisi Hubungan Nasabah. Evolusi hubungan nasabah dalam sistem syariah terjadi pergeseran itu. Bukan lagi sekedar hubungan kreditur, yakni pemberian utang dan pengutang, melainkan hubungan kemitraan partnership. Bank dan nasabah adalah mitra yang setara. Jika nasabah menabung dengan akad bagi hasil, nasabah adalah pemilik modal dan bank adalah pengelola. Sejak ini membangun rasa saling memiliki dan tanggung jawab. Baik, next slide ke-9. Slide ke-9 yaitu produk dan jasa, yang mana fokus utamanya adalah penghimpunan dana atau funding. Slide ini memakai ilustrasi air yang mengalir ke wadah emas, yang mana menggambarkan bagaimana bank mengelola titipan dan investasi dari masyarakat untuk kemudian diputar kembali dalam manajemen pengoperasionalan ekonomi yang produktif. Next, slide 10, prinsip wadiah Mas Akib atau titipan. Dan prinsip wadiah adalah titipan. Prinsip pertama dalam penghimpunan dana dan wadiah ini adalah titipan murni dari nasabah ke bank. Bank punya kewajiban menjaga dana tersebut dan nasabah bisa mengambilnya kapan saja, yakni bersifat amanah. Oke, next slide 11, produk wadiah bio. Silakan Mas Firly. Produk wadiah biro tahun implementasi wadiah pada biro syariah digunakan untuk kelancaran transaksi bisnis. Nasabah bisa menarik uangnya sewaktu-waktu pakai cek atau biaya biro tanpa ada syarat yang ribet. Oke, baik. Next slide ke-12, produk wadiah yang berbentuk tabungan. Tabungan wadiah adalah simpanan buat keamanan dana pribadi. Nah, di sini nggak ada janji imbalan yang pasti atau biar nggak jadi riba, tapi bank boleh kasih bonus atau ya secara sukarela sebagai tanda terima kasih kepada nasabah. Oke, next slide ke-13. Oke, kali ini kita masuk ke slide ke-13 yaitu prinsip mudharabah atau bagi hasil itu sendiri. Nah, prinsip kedua yaitu mudharabah. Ini adalah akad kerjasama usaha yang mana nasabah sebagai sahibul mal atau penyedia modal dan bank sebagai mudharib, orang yang mengelola uang tersebut. Nah, keuntungannya itu bisa dibagi sesuai porsi atau nisbah atau akad kesepakatan yang telah disepakati dari awal. Oke, next slide 14. Produk mudharabah. Sakit silakan. Produk mudharabah disebut
deposito dan tabungan. Di sini dana nasabah diinvestasikan ada jangka waktunya terutama deposito. Keuntungan yang didapatkan bank dari untuk duit ini bakal dibagi ke nasabah sesuai nisbah persentase bagi hasil yang tidak di bil atau akan dari awal. Oke, baik. Next, kesimpulan dari presentasi kali ini, silakan Mas Tinggi. Kesimpulannya dari presentasi kali ini, bank syariah itu bukan sekedar pilihan lain. Kalau bosan sama bank biasa, tapi merupakan suatu cara yang depan. Sistemnya mengedepankan keadilan, kebenaran yang setara, dan paling penting adalah mencari keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, baik. Next, slide penutup. Kami tutup presentasi pada kesempatan kali ini dengan pantun, yaitu jalan-jalan ke kota Jeddah. Cakep. Nah, jangan lupa membeli palu. Cakep. Terima kasih Bu Nafida. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Baik, terima kasih atas waktunya, waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله مالي غيرك أحد أدعو وأترجى قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله مالي غيرك أحد أدعو وأترجى